Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk menjaga persediaan dan stabilitas harga pangan menjelang bulan suci Ramadan. Dan langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga beras di masyarakat yang sudah cukup meresahkan. Oleh sebab itu, saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial. Yang kedua, cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira ini setiap tahun kita selalu persiapan karena ini adalah event tahunan. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat sidang Kabinet Paripurna Persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah yang meminta jajaran kementerian lembaga untuk menjaga persediaan dan stabilitas harga pangan menjelang bulan suci Ramadan di pertengahan bulan Maret hingga April 2024. Presiden menambahkan saat bulan Maret kita akan masuki bulan Ramadan dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri. Oleh sebab itu, Presiden meminta kementerian lembaga terkait agar selalu waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk selama bulan Ramadan. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar pembagian seluruh paket perlindungan sosial bisa dipercepat. Sementara itu, Badan Nasional akan terus melakukan intervensi pasar guna menyimbangkan harga pangan di pasaran. Namun dibutuhkan waktu agar bisa mencapai keseimbangan harga, baik di tingkat produsen maupun konsumen di seluruh tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, mendesak upaya jaga stok dan harga beras menjelang Ramadan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Dwi Andreas. Beliau adalah pengamat pangan dari IPB University. Ya, selamat pagi Prof. Dwi. Selamat pagi Mas Bras. Ya, salam sehat Prof. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan begitu informasinya, bahkan kepala negara instruksinya sudah langsung dan tegas begitu ya, untuk mengamankan pasokan, ketersediaan begitu ya beras di masyarakat. Dan review dari Anda seperti apa nih pergerakan harga dan stoknya saat ini, Prof? Silakan. Ya, terkait dengan stok kita itu sangat berlimpah, Mas. Jadi tahun 2023, sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah memutuskan impor 3,3 juta ton. Alasan impornya apa? Karena kita akan memasuki El Nino, yang pada saat itu dinyatakan bahwa akan terjadi penurunan produksi yang cukup parah di tahun 2023. Untuk itu sampai diputuskan impor sedemikian besar. Dan itu merupakan sejarah impor terbesar selama 25 tahun terakhir. Lalu dalam kenyataannya seperti apa? Dalam kenyataannya penurunan produksi ini berdasarkan KSA ya, kerangka sampel area BPS. Itu hanya 0,58 juta ton kan. Nah, karena hanya 0,58 juta ton, sehingga stok nasional kita ini berlebih ya. Stok nasional itu stok yang dipegang oleh konsumen, dipegang oleh petani, dipegang oleh pedagang, dipegang oleh penggilingan dan pemerintah. Jadi stok kita untuk tahun 2024 ini melonjak, Mas. Ya, kalau tahun 2023 awal tahun, stok awal tahun itu hanya 4,06 juta ton. Stok awal tahun 2024 itu melonjak ke 6,7 juta ton. Itu perhitungan saya ya. Tapi kalau pernyataan Badan Pangan Nasional kan bahkan sampai 7,4 juta ton. Ini pernyataan Badan Pangan Nasional. Sehingga stok kita sebenarnya aman-aman saja. Dan sebenarnya juga ini didukung juga oleh kenyataan harga beras sampai bulan Desember. Jadi harga beras di bulan Desember itu sebenarnya sudah mulai stabil di bulan Oktober 2023 sampai Desember. Lalu kemudian harga beras melonjak cukup signifikan di mulai bulan Januari. Dan di bulan Februari di beberapa hari terakhir kemarin itu mencapai puncaknya. Yang mula-mula di sekitar harga 14.600 itu Oktober, November, Desember ya tiba-tiba melonjak ke 15.600 kan. Melonjak hampir Rp1.000.
Jadi itu persoalan besarnya. Padahal stok aman-aman saja. Nah, Oke. sementara ini yang disampaikan pemerintah kan selalu defisit ya. Yang kita dengar di berita-berita bahwa di Januari Februari itu defisit 2,8 juta ton. Angkanya dari mana betul angka tersebut? Itu angka dari BPS berdasarkan KSA Desember 2023. Di bulan Januari kita defisit 1,63 juta ton, lalu di bulan Februari defisit 1,15 juta ton. Itu yang seringkali kita dengar. Itu yang menyebabkan, menurut pendapat saya, itu yang menyebabkan panic buying di bulan Januari dan Februari. Sehingga harga beras kemudian melonjak relatif tinggi di 2 bulan terakhir ini. Oke, Prof. Itu, Dwi, Mas. saya ada beberapa data yang mungkin bisa disampaikan dan pemirsa bisa Ya. Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati ini grafis dari rata-rata harga beras premium dan juga rata-rata harga beras medium begitu ya. Bisa disaksikan begitu pergerakannya dari tanggal 19 Februari sampai dengan 26 Februari untuk yang premium ini pergerakannya terus naik ya dari 16.090 di tanggal 19 Februari 2024, kemudian di tanggal 26 kemarin sudah mencapai Rp16.370 per kilogramnya. Sementara harga eceran tertinggi untuk beras premium adalah Rp13.000 sampai dengan Rp14.000 per kilogram. Rentangnya begitu di setiap daerah meskipun ini tergantung dari zona masing-masing. Nah, untuk yang beras medium bisa Anda saksikan kembali begitu pergerakannya dari Rp14.080 per kilogram, kemudian sampai dengan 26 Februari sudah Rp14.300 per kilogram. Dengan harga eceran tertinggi untuk beras medium rentangnya di Rp10.900 sampai dengan Rp11.800 per kilogram. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Dwi Andreas, pengamat pangan IPB University. Prof, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, sebenarnya kalau kita lihat kan pemerintah beberapa waktu lalu juga sudah memberikan mandat begitu. Kita harus banjiri pasar, perintah dari Presiden Joko Widodo begitu. Apakah belum berdampak terlalu signifikankah atau waktunya masih terlalu singkat begitu sehingga butuh waktu lagi untuk bisa menurunkan harga beras yang cukup signifikan juga begitu di masyarakat ini, Prof? Ya, terkait dengan intervensi pasar ya yang dilakukan oleh pemerintah. Kita tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya kan dimulainya tahun 2023 ya. Di tahun 2023 kita impor beras, keputusan impor 3,3 juta ton. Kira-kira sekitar 2,7 juta ton itu untuk bansos, Mas. Jadi itu. Lalu kemudian beras yang masuk sampai Desember ini beras impor juga sejumlah 2,7 juta ton. Lalu kemudian dari sisa impor 2023 masuk kira-kira awal Januari kemarin, pertengah Januari kemarin sebesar 500.000 ton. Sehingga total beras yang masuk berdasarkan keputusan impor itu 3,2 juta ton. Nah, karena sebagian besar untuk bansos sehingga pemerintah mengalami keterbatasan keleluasaan untuk mengintervensi pasar kan, sehingga kan praktis tidak ada intervensi pasar mulai akhir tahun kemarin kan. Jadi itu baru sekarang ini ketika harga beras di Januari Februari tiba-tiba melonjak lagi, kemudian pemerintah melakukan intervensi pasar yang relatif agak banyak kan, walaupun juga terbatas karena stok bulog Mas di 13 Februari itu berarti hampir 2 minggu yang lalu ya, kira-kira itu mencapai 1,5 juta ton. Kalau kita lihat stok bulog 2 hari yang lalu itu sekitar 1,37 lah, 1,4 juta ton. Jadi kalau dilihat dari situ saja sebenarnya yang sudah digelontorkan ke pasar untuk menekan harga itu baru kecil banget. Baru sekitar 100.000 kan. Nah, kalau 100.000 ton ya nggak bunyi lah kan gitu. Baik, kan. nah itu kenapa ya Prof? Kenapa tidak dalam jumlah besar? Padahal kan diminta untuk dibanjiri saja pasarnya begitu. Nah, karena kan sebenarnya itu harus sudah dimulai sejak akhir tahun, tapi akhir tahun kan tidak dilakukan ya itu. Lalu kemudian baru dilakukan sekarang ini. Mungkin akhir tahun menunggu impor yang datang sekitar 500.000 ton kan di pertengahan Februari kemarin. Baru kemudian dilakukan operasi pasar kan. Tadi sudah saya sampaikan angka tepatnya Mas di 13 Februari itu stok bulog di 1,488 juta ton.
Lalu beberapa hari yang lalu stok bulog di angka 1,37 juta ton. Berarti kan hanya 100.000 yang berhasil didistribusikan dalam 2 minggu terakhir ini kan. Iya. Sehingga untuk itu masih belum berdampak. Nah sudah barang tentu sebenarnya sih stok bulog dihabiskan nggak ada masalah saat ini kan. Oke. Untuk itu betul bahwa kalau pemerintah mau mengendalikan harga, maka habiskan aja lah stok bulog. Karena kontrak yang tahun 2024 ini akan datang lagi 500.000 ton. Sebentar lagi akan masuk. Jadi itu, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Nah, tapi Mas, ini bisa saya yakinkan ke pemirsa, dalam beberapa hari ke depan harga beras pasti turun, Mas. Karena apa? Catatan kami saat ini harga gabah kering panen di tingkat usaha tani sudah drop. Oke. 10 hari yang lalu itu harga gabah kering panen, karena kami kan di jaringan tani ya, di AB2TI ya, dan kami terus melakukan survei terkait harga di tingkat usaha tani. Nah, 10 hari yang lalu di Jawa Timur harga gabah kering panen itu di Lamongan, Tuban, Jember, Ngawi itu rata-rata 8.200 di Jawa Timur. Lalu di Jawa Barat, Subang, Indramayu, Kerawang itu 8.500 itu rata-rata ya. Lalu kemarin Mas, kemarin harga gabah kering panen di Jawa Timur sudah drop ke angka 7.200. Ada yang 7.000, ada yang 7.200, bahkan di beberapa wilayah sudah di bawah 7.000, hampir Rp1.000 Mas turunnya. Lalu kemudian di Sumatera Selatan ini catatan kami kemarin juga sudah 6.600 kan. Sehingga saya amat sangat khawatir ini nanti pas panen raya, sedulur-sedulur tani kami di mulai bulan depan panen raya, harga akan anjlok Mas. Kalau ketika harga anjlok seperti itu yang kasihan mana sedulur tani kita. Jadi itu, sehingga bisa saya pastikan dalam beberapa hari ke depan itu harga beras akan turun. Sudah barang tentu penurunan harga beras tidak akan sedrastis penurunan gabah. Kan penurunan akan pelan-pelan, penurunan harga beras ini, dan mulai bulan depan Maret pasti sudah akan turun relatif banyak lagi gitu. Jadi itu Mas, jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan, itu di luar intervensi yang dilakukan pemerintah loh ya, karena intervensi yang dilakukan pemerintah kan masih kecil dari jumlah yang disalurkan ke masyarakat tersebut. Jadi tidak akan mampu menjawab 100.000 ton katakanlah, sedangkan produksi konsumsi kita kan sekitar 2,5 sampai 2,6 juta ton kan, apa maknanya kan 100.000 ton itu Mas. Jadi nanti penurunan harga ini akan berlangsung secara alamiah. Momentum Ramadan biasanya kan memang menjadi salah satu pemicu juga ya kenaikan bahan-bahan pokok begitu di masyarakat. Apakah itu juga yang dimanfaatkan begitu atau memang secara alamiah saja karena pasokannya yang terbatas sehingga memicu kenaikan harga di masyarakat? Ya, untungnya masa Ramadan besok kita sudah panen sudah cukup banyak kan. Karena apa? Karena kalau kita lihat defisit surplus itu kalau kita hitung stok awal tahun itu surplus kita sudah akan mendekati 5 juta ton Mas di bulan Maret. Kan surplus 5 juta ton itu dari mana? Dari stok awal tahun 2024 yang 6,7 juta ton dikurangi defisit di bulan Januari Februari yang 2,8 juta ton plus surplus di bulan Maret yang angkanya kalau menurut BPS 0,97 juta ton. Sehingga di bulan Maret nanti akan ada surplus beras nasional mendekati 5 juta ton. Kalau surplus sedemikian besar, pasti harga akan tertekan, Mas. Jadi sebenarnya untuk Ramadan besok tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan pola kenaikan harga di bulan Ramadan ini unik, Mas. Jadi polanya itu seperti pola pelana kuda. Apa makna pola pelana kuda? Itu kira-kira seminggu sebelum puasa, itu harga pasti naik. Harga hampir semua komoditas pasti naik. Tapi setelah itu turun lagi, mendatar lagi selama masa puasa, lalu nanti sekitar seminggu sebelum dan sesudah di Idul Fitri itu naik lagi. Kira-kira biasanya sih 3 hari sebelum Idul Fitri dan 3 hari setelah Idul Fitri itu akan naik lagi.
Dan setelah itu turun lagi. Sehingga sebenarnya terkait hari raya keagamaan sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Karena polanya akan seperti itu saja. Oke, Prof. Jadi Dan itu. kita tahu ini Ya. BPS memperkirakan begitu ada Heeh. produksi ya padi dan beras Ya. pada musim panen raya tahun ini akan menurun nih, Prof, dibandingkan dengan tahun lalu. Benarkah demikian? Tahan dulu jawabannya, Prof. Kita akan jeda Ya. sebentar Ya. ya. Dan pemirsa, Ya. kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Dwi Andreas. Beliau adalah pengamat pangan dari IPB University. Baik, Prof. Ini bicara mengenai BPS begitu yang memprediksikan bahwa produksi gabah kemudian beras pada musim panen raya di tahun 2024 ini akan turun dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Informasinya akibat dampak dari El Nino. Ini benar tidak bahwa ini akankah nanti juga berdampak terkait dengan ketersediaan stok beras kita juga di bulan Ramadan dan Idul Fitri? Silakan, Prof. Ya, sebenarnya tidak turun ya, tapi bergeser. 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 Oke. Ya, perhitungan saya pergeserannya itu antara 2 sampai 3 dasarian. Kira-kira 20 sampai 30 hari pergeserannya. Jadi kalau tahun lalu itu panen raya itu di bulan Maret, Oke. tahun ini di bulan April. Jadi bergeser kan. Lalu kalau kita melihat turun atau tidak harus kita lihat selama 1 tahun sampai nanti. Nah, kalau di tahun ini iklimnya kembali normal dalam arti ya tidak terlalu kering, kemungkinan masih ada penanaman kedua, periode penanaman kedua, maka sebenarnya produksi tahun ini akan hampir mirip dengan tahun lalu. Oke. Tapi kalau upaya keras bisa dilakukan, nanti produksi tahun ini bisa lebih tinggi Mas dibanding tahun lalu. Perkiraan saya akan naik sekitar 2-3%. Jadi itu. Tapi betul kalau tadi yang disampaikan turun itu makna turun adalah kata di bulan Maret pasti turun kan dibanding tahun lalu kan. Di bulan Februari pasti turun dibanding tahun lalu karena Oke. apa bergesernya musim panen. Tapi saya pastikan di bulan April pasti lebih tinggi dibanding tahun lalu. Jadi itu. Baik, Jadi itu total bulanannya ya. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, baik. Kalau kita bicara mengenai sentra-sentra beras sendiri, adakah upaya-upaya mungkin ekstensifikasi atau intensifikasi kalau kita bicara mengenai produk-produk pertanian kita, khususnya beras yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, Prof? Ya, sudah barang tentu upaya intensifikasi ini teramat penting ya. Dalam arti kelihatannya kita agak lalai dengan upaya tersebut. Kelalaian tersebut terbukti di mana? Terbukti di data produksi beras nasional selama 10 tahun terakhir. Oke. Jadi selama 10 tahun terakhir ini Mas, produksi padi kita itu turun rata-rata 1% per tahun. Oke. Tiap tahun turun 1%. Ya walaupun sudah barang tentu tergantung tahunnya ya. Ada yang meningkat 0,42%, tahun kemarin turun 2,05%. Jadi tergantung tahunnya. Tapi rata-rata selama 10 tahun terakhir, selama pemerintahan saat ini produksi padi kita turun. Berarti upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi, kemudian ya itu kelihatannya membentur tembok kan. Persoalan terbesar kalau saya lihat ya Mas ya, kenapa kok produksi padi kita turun selama 10 tahun terakhir, itu persoalannya di tingkat kesejahteraan petani Mas. Oke. Jadi itu, kalau kita lihat nilai NTP, nilai tukar petani tanaman pangan, selama 10 tahun terakhir juga, itu hanya 101. Hanya 101. Nilai NTP yang 101 itu terlalu rendah. Bahkan di 10 tahun terakhir ini, 5 tahun. Itu nilai NTP tanaman pangan di bawah 100 Mas. Apa makna di bawah 100? Berarti tanam padi rugi selama 5 tahun, bisa dibayangkan. Oke. Kalau petani selama 5 tahun rugi, lalu apa yang dilakukan? Ya ngapain aku nandur padi kan? Ngapain saya nanam padi kan itu kan persoalannya. Iya. Sehingga itu yang menyebabkan produksi nasional kita turun. Dan di situ kunci penting yang sementara ini tidak disentuh oleh pemerintah. Karena apa? Program pemerintah selalu berat ke konsumen. Ketika harga naik yang dilakukan apa? Ya impor kan. Tanpa memperhitungkan
potensi produksi tahun yang bersangkutan berapa. Seperti tadilah, contoh Oke. 2003 kan, 2023 kan, ternyata penurunan produksi hanya 0,58 juta ton, tapi impornya 3,3 juta ton. Ya. Lalu kemudian tahun 2024 tahunnya aja belum ada, 2024 belum ada, di Desember 2023 diputuskan impor 2 juta ton kan. Dan barusan 2 hari lalu kan diputuskan lagi impor 1,6 juta ton. Iya, tambah 3,6 lagi. juta ton kan. Oke. Padahal kita belum tahu potensi produksi tahun ini. Untuk itu selalu saya sarankan ke teman-teman di pemerintahan, kalau mau memutuskan impor atau tidak impor, lakukan di bulan Agustus. Kan? Nah, kenapa di bulan Agustus? Di bulan Agustus BPS sudah memiliki prognosis yang relatif akurat kan terkait produksi pada tahun yang bersangkutan. Lalu yang sering kali juga saya minta ke teman-teman di pemerintahan, lakukan survei stok beras paling tidak 3 bulan sekali. Kalau pemerintah nggak mampu 6 bulan sekali. Dengan 2 data tersebut, kalau produksi memang turun, stok rendah, ya impor nggak ada masalah. Petani juga tidak akan protes, dulur-dulur tani kami. Kan? Tapi kalau diputuskan impor bahkan tahunnya belum ada, dengan impor yang sebesar ini, yang menyakitkan lah bagi sedulur tani kita kan, dan pasti harga gabah akan drop nanti dimulai bulan depan, dan bisa berlangsung sepanjang tahun karena apa, stok nasional kita yang sangat besar. Jadi itu Tinggi beras ini baik yang premium maupun medium ini menurut Anda memang perlukah dilakukan penyesuaian mengingat perkembangan harganya kan terus mengalami kenaikan, sementara kalau misalnya harus kembali lagi kepada HET kayaknya cukup jauh begitu jaraknya, disparitasnya begitu Prof. Iya, iya betul. HET ini harus direvisi kan. Mengapa demikian? Kalau kita lihat pergerakan harga beras dari bulan Juni 2022 sampai Juli itu sudah mulai naik walaupun kecil ya. Baik. 2022 bukan 2023. Sampai Desember 2023 itu terjadi kenaikan harga beras 24,9%, Mas. Jadi dari angka itu rata-rata ya, beras premium, medium dan kelas bawah itu dari 11.700 ke angka 14.600 di bulan Desember. Jadi itu kenaikannya berapa? Itu 24,9%. Kenaikan biaya produksi berapa, Mas? 3 tahun terakhir ini hasil kajian AB2TI, Asosiasi Tani kami, itu 25,3% pada periode yang sama. Nah, berarti perkiraan saya nanti akan terbentuk kesetimbangan harga beras yang baru dengan rata-rata di angka 14.500 sampai 14.700. Nah, sehingga HET beras premium yang hanya 13.900 masih jauh dari angka itu kan. Jadi ini memang HET perlu diperbaiki. Tapi kalau saran saya jangan lagi ada HET lah. Pemerintah membuat saja HAP, harga acuan pemerintah. HAP ini apa? Tidak mengikat, Mas. Kalau HET ini mengikat, itu yang menyebabkan pas retail-retail kosong. Bagaimana penggilingan padi besar bisa memasok ke retail kalau harga gabah sudah di atas 7.000 kan nggak mungkin, karena retail dibatasi 13.900, biaya produksi di level itu 13.500, nggak mungkin. Untuk itu memang ini harus diperbaiki. Untuk itu kemudian retail kosong. Ketika retail kosong menimbulkan panik buying yang terjadi sekarang ini kan. Harga tiba-tiba melonjak tinggi kan. Padahal stok beras nasional kita cukup. Tadi yang data-data yang sudah saya sampaikan tadi. Iya. Itu dia, berarti memang masih banyak tantangan kalau kita bicara mengenai industri pangan lah, khususnya di Indonesia, beras begitu. Meskipun kita tahu sudah terus berupaya dari sisi pemerintah juga ya untuk meningkatkan tadi intensifikasi di sektor pertanian, juga ekstensifikasi lahan-lahan pertanian, tapi namun hasilnya memang belum bisa dikatakan optimal. Nah, ini dia, andalan masih tetap impor dan semoga importasinya juga semakin berkurang ke depan dan target kita untuk swasembada beras ini benar-benar real begitu ya, realisasinya bisa tercapai ke depan. Prof Dwi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Terima kasih, Mas Pras. Ya. Baik, sampai berjumpa kembali. Salam sehat, Prof. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, Mas Pras dan pemirsa. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.